Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepo, saya sekarang berada di Jalan Sabri Gading, Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebentar lagi kita akan menuju perkebunan bawang di Wajo. Mungkin teman-teman agak heran ya, kok bisa kebun bawang ada di Wajo? Ada yang menanam bawang, Sepo. Padahal ini di Wajo ini adalah dataran rendah, Sepo. Berbeda dengan tempat yang umumnya bawang tumbuh seperti di Balino dan di Endrekang. Tapi ini di Wajo, Sepo, tumbuh. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kita sebentar lagi akan menuju ke lokasi kebun bawang tersebut, Sepo. Ini bawang merah ya, soalnya kan bawang merah aja yang bisa tumbuh di Indonesia. Apakah memang bawang putih tidak bisa tumbuh di Indonesia? Itu silakan Anda jawab pertanyaan saya di kolom komentar kalau ada yang bisa jawab ya. Jangan kamu bawang putih, Sepo, beras saja diimpor, Sepo, dari luar. Oke, Sepo, jangan kemana-mana, kita akan ke sana. Terima kasih banyak, Deng. Saya ke sana dulu, Dek. Yeah. Waduh, Sepo, di depan sini banyak sekali ini ya, foto-foto caleg, Sepo. Iya, ini ada anti Bayu. Oke, Sepo, kita menuju kebun tersebut. Jadi ini adalah Jalan Latan Ridolong, Sepo. Jalan menuju BTN Latan Ridolong. Iya. Oke, Sepo, kita masuk ke sini ya. Tapi pada saat masuk di sini, Sepo, ada tercium aroma-aroma sampah. Sepertinya banyak yang buang sampah sembarangan. Oh, betul sekali, samping kiri kita banyak sampah, Sepo. Wah, ini parah ini, Sepo. Harusnya ada tempat sampah biru ya, seperti di kota. Tapi kalau di sini tidak ada ya. Ini masih Kota Sengkang, Sepo. Tapi banyak sampah terbuang. Terbuang percuma. Berserakan, Sepo, dibuang oleh mungkin masyarakat di sini ya. Saya tidak menuduh, Sepo, tapi mungkin ya. Nah, itu lagi, Sepo. Jadi, Sepo, konten kita tentang ini ya, menuju kebun bawang, Sepo. Di sini, Sepo, masuk ya. Oke, kita belok kiri di jalan ini, Sepo. Jalannya betul, Sepo. Tapi setelah itu langsung karena sampah, Sepo, batu-batu. Iya. Oke, hari Sepo dan langit cerah. Secerah hati kalian yang sedang menonton hari ini, Sepo. Oke, Sepo. Nah, lokasi kebunnya itu ada di sini, Sepo. Ini dia nih, kebun bawang. Milik senior saya kayaknya. Oke, kita sudah tiba, Sepo. Setelah beberapa menit perjalanan dari depan tadi, kita sudah tiba di lokasi penanaman bawang merah di BTN Latan Ridolong. BTN Latan Ridolong kayaknya cocok nih. Ya. Oh, Gria Alam Rahmah. Saya kira Latan Ridolong, Sepo, karena tadi di sana saya masuk Latan Ridolong ya, terus masuk di sini di jalan ini, Sepo. Dan sebentar lagi kita akan mengupas tuntas kok bisa ya bawang merah tumbuh di dataran rendah seperti di Wajo ini, Sepo. Jadi, Sepo, kita langsung saja masuk ya ke arah sini. Ada cewek cantik, Sepo, yang lewat. Iya, ini backlight nggak ya? Kita lihat dulu ya. Kita langsung masuk saya dulu ya, Sepo, di lokasinya. Permisi, Assalamualaikum. Iya. Baik, Sepo, saya sudah masuk di lokasi penanaman bawang merah, Sepo. Iya, di sini kita melihat Ibu ya, sementara panen bawang. Boleh lihat bawangnya, Ibu? Boleh. Jadi, Sepo, bawangnya warna merah ya. Iya, ini dia nih hasil panen bawang merah. Memang bawang merah begini, Bu, tidak banyak isinya. Memang begini modelnya kalau bawang merah biasanya. Iya, seperti ini. Ada yang berumbi satu, ada yang lebih dari satu umbinya. Oh iya. Sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu ya. Boleh perkenalkan dirinya, Bapak mungkin juga boleh dekat-dekat ya. Pak, ya. Boleh ya.
Saya Rahmawati. Saat ini saya lagi budidaya bawang merah. Ada beberapa varietas yang saya tanam di sini. Semoga nanti ini bisa menjadi informasi bagi masyarakat Kabupaten Wajo khususnya dan masyarakat luas yang menginginkan informasi tentang bawang merah. Bu, apa yang melatar belakangi Ibu untuk menanam bawang merah Bu di Wajo? Padahal ini kan dataran rendah, Bu, bukan dataran tinggi. Jadi yang melatar belakangi saya yaitu yang pertama, saya ingin memperkenalkan bawang merah di Kabupaten Wajo, bahwa bawang merah bisa tumbuh di daerah Wajo walaupun dataran tinggi, dataran rendah, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena bawang merah ini adalah sumber benihnya ada dari biji. Itu mungkin baru untuk masyarakat khususnya Wajo, sehingga dengan penelitian dengan penanaman ini bisa menjadi informasi bagi masyarakat bahwa bisa kita menanam dari biji dan bisa menghasilkan produksi yang tinggi dan mempunyai banyak kelebihan atau keuntungan dengan menggunakan dari biji. Oh, seperti itu ya. Kalau sebelum-sebelumnya memang petani tanam apanya, Bu? Jadi sebelum-sebelumnya sebenarnya itu menanam umbinya ini. Inilah sebenarnya kebiasaan petani yang mau diubah. Pola pikir petani mau diubah, mindset petani mau diubah, yang dari umbi, menggunakan umbi sebagai bahan tanam, kita ubah ke menggunakan biji botani. Biji botani itu ada contohnya? Jadi biji botani saya karena sudah ditanam kecil-kecil ya, saya tanda bawa ya. Iya. Saya letakkan dulu ya. Oh, boleh. Oke, karena ada sudah capek kayaknya nih. Iya. Oke, ternyata Sapo kebiasaan petani dulu itu sampai sekarang barangkali ya? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang yang ditanam itu umbi ini. Umbinya yang ini yang ditanam sebagai bahan tanam. Ternyata ada yang lain bisa ditanam. Ada contohnya mungkin di sini ada bunga-bunga ini. Dari situ kan muncul. Jadi biji itu biji botani dari ini. Dari bunga yang terbentuk seperti ini. Ini nanti pada saat dia mencapai umurnya dia akan nanti menghasilkan biji. Biji yang dihasilkan inilah yang akan nanti ditanam kembali untuk menghasilkan bawang merah. Dan ini mempunyai banyak kelebihan, keuntungan dengan menggunakan biji dibanding dengan menggunakan umbi. Ya, kenapa? Karena ini bebas dari penyakit patogen. Menggunakan biji bebas dari penyakit patogen. Penyakit patogen itu apa sih? Jadi penyakit patogen itu itulah yang menjadi permasalahan petani. Banyak terjadi kegagalan penanaman bawang merah karena diserang penyakit patogen, penyakit tular tanah seperti itu. Di antaranya itu, ya. Kemudian dengan menggunakan biji juga lebih hemat. Ya, jadi lebih hemat karena dalam jumlah yang sedikit bisa memenuhi dalam hektarnya, memenuhi sumber benihnya, bahan tanamnya untuk dalam per hektarnya. Kemudian lebih sedikit juga dibawa ke ini. Kemudian harganya juga lebih murah dibanding kalau kita menggunakan umbi bibit. Ya, jadi menggunakan umbi bibit dari ini kan mahal harganya. Bibitnya mungkin bisa mencapai sampai 70.000 per kilogram. Sedangkan menggunakan biji itu lebih murah, lebih hemat. Nah, kita kan akhir dari produksi ini kan kita menginginkan keuntungan petani. Ya, sehingga dengan adanya ini harapannya kita nanti itu bisa mengajak petani untuk bisa menanam bawang merah dari menggunakan biji. Itu sudah ada bijinya yang dikumpul, Bu? Ini baru. Oh, baru. Baru ini bijinya, ini pun juga sebenarnya capaiannya saya tidak sampai berbunga. Namun saya tidak tahu kenapa bisa muncul bunga di pertanaman saya. Oh, target kita tidak ada bunga. Tidak sampai berbunga karena di dataran rendah itu boleh dikatakan bawang merah hampir tidak bisa berbunga. Tapi dengan perlakuan khusus itu bisa tumbuh ya. Bisa bertahan hidup. Dengan penanaman saya ini alhamdulillah kenapa mesti muncul bunga dan hampir tiap petakannya itu muncul bunga. Oh, itu yang menjadi hal yang bagi saya hal yang cukup ini ada lebihan daripada penanaman saya. Apakah dari perlakuan Ibu atau dari bibitnya ini, Bu, yang ini? Entah, karena sebelumnya saya menanam awalnya kan saya mungkin mengulas kembali awal tanaman ini adalah dari biji. Ya, jadi biji saya harapkan nanti biji yang terbentuk itu hasilnya saya panen
saya sortir ya, saya grade dari umbi kecil, sedang, dan besar. Yang saya tanam itu adalah umbi yang kecil. Ya, yang kecil itu yang saya masuk itu 3 gram ke bawah. Dengan harapan hasil dari biji tadi itu yang 3 gram ke bawah itu petani bisa nantinya menanam tanpa mengubah kebiasaan petani. Kan petani itu sulit untuk mengubah pola pikirnya. Ya, sulit untuk mengubah perilakunya. Sehingga saya berharap dengan tidak mengubah perilaku bisa nanti kita dari hasil penanaman ini, hasil yang didapat umbi mini itu bisa ditanam petani kembali. Seperti itu ya. Sehingga petani bisa lebih efisien menggunakan umbi bibit. Betul sekali. Seperti itu. Jadi ternyata Ibu menyiapkan 2 opsi ya untuk petani nantinya. Tapi untuk di Wajo kita bisa ini. Apa? Kita bisa kira-kira menyampaikan ke teman-teman di Wajo. Alhamdulillah bisa, insya Allah. Ya? Karena katanya juga di Asadia mau tanam begitu. Semoga. Ada beberapa lahan, tapi harus dikasih atap seperti ini, Bu. Tidak juga. Tidak juga. Cuman ini sebenarnya kemarin saya menanam ada 2 opsi di luar di sana dengan yang di sini. Yang di luar ada, Bu? Yang di luar itu sudah panen. Kemarin iya sudah panen. Tumbuh juga seperti ini. Tumbuh juga sama seperti ini. Cuman untuk tahap berikutnya saya tanam coba di bawah rumah plastik saja saya tanam. Ya, boleh kita jalan-jalan ke sana, Bu ya? Boleh? Iya, boleh. Jalan-jalan. Iya. Sambil ngobrol boleh ya? Boleh. Iya. Selain bawang, Bu, ada lagi yang kita coba budidaya? Kedepannya insya Allah kedepannya. Tetapi harapan saya nanti untuk kelanjutan daripada tanaman ini, saya akan nanti pertahankan ini bunga yang ada ini bisa sampai dia berbunga, menghasilkan biji. Seperti itu. Menghasilkan biji. Karena kenapa di dataran tinggi pun juga sebenarnya sulit untuk berbunga. Apalagi di dataran rendah seperti Wajo. Berarti mau dikatakan Wajo bisa potensi dengan adanya ini, Wajo bisa potensi untuk menghasilkan biji. Dan bisa Wajo itu bisa sebagai produksi biji. Jadi semoga nanti ke depannya ini kita bisa nanti menghasilkan biji untuk bisa menyediakan biji botani untuk masyarakat, khususnya Wajo dan masyarakat di luar Wajo itu. Luar biasa sekali ya. Saya merinding dan bangga sebenarnya yang ditemukan oleh Ibu. Jangan-jangan Bu ini penelitian, Bu ya? Ini bukan disertasi kan, Bu? Alhamdulillah ini disertasi saya. Jadi ini penanaman penanaman percobaan yang tahap ketiga, karena sebenarnya sebelumnya ada priming yang saya lakukan. Kemudian kedua menanam dari biji botani. Hasil dari biji botani itu saya grade, saya ambil umbi mininya saya tanam dengan harapan bisa lebih ekonomis. Dengan umbi mini itu nanti akan saya mau melihat bagaimana potensi hasil daripada umbi mini itu. Ya? Bu. Oke, Bu, pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin teman-teman banyak ingin tahu ya, penonton kita di Walana Tour Guide ingin bertanya siapa sih orang yang paling berperan penting, Bu, membantu kita dalam suksesnya kita punya ini tanaman bawang merah di Wajo. Iya, alhamdulillah saya banyak sekali dibantu oleh teman-teman. Yang pertama ya oleh promotor saya sendiri, ada Prof. LK Wakib dari Unhas, kemudian ada Prof. Ulfa, ada Pak Riyadi, ya Dr. Riyadi, kemudian dari Akademi Kampus sendiri, ya di Universitas Ponri Magalatung, khususnya di Fakultas Pertanian. Di situ banyak, kemudian dari KTNA Kabupaten Wajo juga ya ada beliau Bapak Insinyur Saharudin, itu juga banyak membantu saya dalam tanaman ini ya, budidaya tanaman ini. Seperti itu, Bu. Kalau yang di belakang itu, Bu, siapa, Bu? Kalau yang di belakang itu mahasiswa. Jadi dalam kegiatan ini saya banyak melibatkan mahasiswa supaya mahasiswa juga bisa dapat belajar bersama-sama dengan saya untuk bisa berbagi ilmu. Iya, di samping bisa hemat biaya, Bu. Iya, bisa hemat biaya. Ada juga anak Unhas kemarin ikut sama saya ya. Jadi anak Unhas, anak S1 saya ikutkan. Tapi Ibu akademisi memang, Bu ya? Dosen? Ya, alhamdulillah ya, kebetulan saya dosen dari LL Dikti ya, yang ditempatkan di
Universitas Penerima Galatung. Masya Allah, ternyata wajar ya. Iya, luar biasa ya. Ini ada berapa pohon ini, Bu? Ya, ini tanamannya ini hampir 2000 pohon ya, hampir 2000 pohon tanamannya. Karena umbi mini yang kemarin dihasilkan tidak terlalu banyak, sehingga ya yang ini saja yang bisa kita tanami. Ya, karena kan di grade tadi hasil yang dari biji itu. Ya. Rencana hasil panennya mau diapain ini, Bu? Dijual, jadi dipakai? hasil penelitiannya ini nanti hasil tanamannya ini akan nanti saya masukkan juga di lab untuk melihat bagaimana kualitas daripada produksi tadi yang dari biji itu ya. Dengan umbi mini itu bagaimana hasil produksinya dari segi kualitas dan kuantitasnya. Luar biasa ya. Bu, kendala yang paling urgen selama kita mencoba pertanaman bawang merah ini apa, Bu? Jadi kendalanya yang sangat saya takuti itu tanaman saya jangan sampai terserang hama dan penyakit. Ya, itu kendalanya. Tapi alhamdulillah Allah mungkin menjawab doa-doa saya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 2 kali penanaman, alhamdulillah aman-aman saja. Aman-aman saja. Aman-aman saja. Berarti lingkungan kita masih bisa steril untuk bisa budidaya bawang merah. Jadi kita sebenarnya harus bangga untuk daerah Wajo. Iya. Seperti itu. Mungkin bisa direkomendasikan untuk pemerintah ya, siapa tahu bisa jadi boleh sekali ini ya. Karena memang hasilnya kita untuk masyarakat, khususnya untuk pemerintah. Ya. Iya. Wah, jadi sapo kita sudah panen ini. Nanti saya bawa 5 kg pulang, Bu, ya? Boleh. Boleh. 5 kg itu 350.000 sapo. Iya, boleh. Tapi ini daunnya, Pak, boleh di ini kah? Dijadikan kayak bahan bawang? Boleh. Oh, boleh ya? Iya, kemarin yang penanaman pertama kami itu banyak yang ambil untuk dijadikan sebagai bawang daun atau bawang prei. Oh, ya. Itu yang kemarin ya? Itu. Bu, untuk luas lahannya berapa ini, Bu, luas lahannya? Ya, luas lahannya ini 100 meter persegi. 100 meter persegi. Iya. Dan panen pertama kali Ibu dapat berapa? Yang panen pertama kali, karena sebenarnya kan ada 4 varietas yang saya tanam di sini. Oh, ada 4. Ya, ada 4 varietas. Jadi itu juga bisa menjadi nanti rekomendasi ya. Varietas mana nanti yang paling bagus potensi hasilnya untuk Kabupaten Wajo. Oh, jadi begitu. ada 4 varietas. Saya tanam Loka Nanta, kemudian yang kedua ada Tuk-Tuk, kemudian ada Sandre dan ada Maserati. Oh. Ya, jadi ada 4 varietas. Jadi nanti ini di sini ada 4 varietas tanaman bawang merah. Oh, jadi setiap ada yang tulisannya ini, Bu, beda varietas, Bu? Iya, beda varietas. Oh. Beda varietasnya. Jadi banyak informasi bisa didapat dari penanaman bawang merah yang ada di sini. Iya, luar biasa ya. Selain itu, Bu, waktu yang di sebelah sana itu sudah masuk cakupan luasannya itu, Bu, yang di sebelah sini yang kita hitung, atau di dalam ruang kalau di dalam ya termasuk dalam itu yang di luar juga. Kalau di ruang ini hanya 12 kali 25 meter ini. Wow, luar biasa ya. Ya, kalau dalam rumah plastik ini. Ya, jadi di sini juga nanti bisa ada hasil diperoleh membandingkan dipakaikan atap dengan di luar tanpa atap. Ya, jadi seperti itu. Ini penelitiannya ada sponsor, Kak, Bu? Boleh bebas disebutkan sponsornya. Alhamdulillah, kebetulan saya lanjut studi dengan mendapatkan beasiswa LPDP dari pemerintah. Oh. Nah, jadi seperti itu. Insya Allah nanti itu seperti itu ya. Jadi ada beasiswa LPDP dari pemerintah membantu saya untuk melanjutkan studi. Oh iya. Bu, lulus tahun berapa sih, Bu? Angkatan berapa, Bu, di kampus? Ya? Saya kampus saya sebenarnya ya saya dari D3 Pertanian, selesai tahun 1995, lanjut kemudian S1 di Unhas juga selesai 98, kemudian terangkat PNS ya di LL Dikti, tempatkan di Penerima Galatung. Akhirnya tahun 2005 masa pemerintahan SBY
tahun 2006 saya lanjut S2, selesai 2009, kemudian baru kemarin saya lanjutkan ke S3. Ya, Masya Allah. seperti itu. Tidak ada batasan umur ya untuk Ya, belajar. alhamdulillah sudah berumur, sebenarnya sudah tua. Oh iya. Biar tua Bu, yang penting semangat masih muda. Alhamdulillah. Ya luar biasa. Iya. Ini nih siswa terbaiknya, mahasiswi terbaiknya barangkali nih Bu. Alhamdulillah, mahasiswa terbaik juga. Mahasiswi terbaik ya. Bantu-bantu juga kita di sini dari Pondok Magalatung. Sudah alumni juga. Oh, alumni. Sudah alumni. Baru-baru kemarin di wisuda. Oh, baru-baru Tapi kemarin sudah. tetap selalu terlibat kemarin di penanaman ini. Ya, Oh, berarti sisa menunggu ya. sisa menunggu ijazah keluar. Oh, menunggu jasa keluar. Iya. Ada Ya, juga Tapo. kemarin anak S1 dari Unhas ikut Iya. juga dalam kegiatan kita ini. Dan alhamdulillah juga sudah diwisuda kemarin di Unhas. Oh. Berarti ini nanti Bu, yang panen teh ini tidak boleh dicampur ya, harus di sini ya. Iya, tidak boleh dicampur. Jadi ada nanti kita tanda-tandai lagi. Iya, Oh, ada tanda-tandanya. Karena ini namanya tanaman sampel. Oh. Ya. Jadi tanaman sampel untuk melihat nanti bagaimana hasil perlakuan daripada penanaman bawang merah ini. Sebenarnya saya ini menggunakan sulfur, ya, belerang. Oh. Karena saya mau melihat memperbaiki kualitas mutunya, saya mau lihat pengaruh belerang itu, sulfur itu pada tingkat kepedasan dengan aroma daripada bawang merah itu sendiri. Jadi kan kalau aromanya lebih tajam kan biasanya kan masyarakat lebih senang, ya. Iya. Sedikit dipakai saja itu sudah ada rasanya, ya, Bikin pada menangis masakan. begitu Bu ya. Ada kemanisan juga seperti itu. Oh. Iya, jadi ada rasa manisnya, kemudian tingkat manis kepedasannya juga seperti itu. Oh, ada sampai begitu Kak Bu? Iya. Nanti Soalnya doyannya cuma makan saya. tidak, jadi ada aromanya nanti. Ini nanti kita uji di laboratorium. Oh. Untuk melihat itu ada juga uji laboratoriumnya nanti. Antosianinnya juga seperti itu, ya. Jadi banyak hal yang bisa didapat dari sini. Ya. Misalnya nih Bu, ada yang nonton video kita ini, pemilik modal ini Bu, mau melakukan hal ini, apakah Ibu bersedia untuk kolaborasi atau bermitra dengan dia? Iya, alhamdulillah sangat senang sekali kalau ada yang berminat untuk kembangkan bawang merah, khususnya kalau Kabupaten Wajo itu sendiri. Kami siap. Kampus kami juga di Pondok Magalatung siap. Di Unhas juga pasti, insya Allah pasti siap bisa bergabung, berkolaborasi untuk bisa meningkatkan budidaya bawang merah. Iya, misalnya nih petani-petani di Wajo ya yang mau ada modal, boleh ya? Boleh Langsung sekali. hubungi kontak kita di mana? Bu, boleh disebutkan kontaknya atau Kalau IG-nya? kontak saya itu 0853 4114 6080. Iya, nanti kita tampilkan di bawah ya. Iya, boleh. Iya, ada lagi yang datang Ibu. Siapa ini Bu? Oh, ini alhamdulillah. Kebetulan ini adalah Bapak Insinyur Amba Upe. Iya. Ya, kebetulan beliau ini adalah Ketua Kaprodi Agroteknologi dari kampus Uniprima. Oh. Ya, dia adalah Kaprodi. Terlibat juga dalam penelitian Ibu. Alhamdulillah. Banyak saran dan masukan beliau juga banyak membantu kami di sini. Oh, luar biasa ya. Prima sudah berkembang ya. Alhamdulillah. Iya, tidak perlu jauh-jauh lagi ke Makassar. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke Makassar. Iya. Karena dosennya juga lumayan ya. Alhamdulillah. Berkualitas. Iya. Oke, kita kemana lagi Bu? Sudah dapat semua ya? Iya, sudah dapat Iya. semua. Jadi ini hampir tiap petakan ini menghasilkan bunga. Menghasilkan Dan bunga ya? sebenarnya ini jarang terjadi ya. Di dataran tinggi pun jarang terjadi. Tapi nanti insya Allah harapannya kita nanti bunga-bunga yang terbentuk ini bisa membentuk biji, dan biji yang terbentuk itu bisa fertil, bisa subur, sehingga kita bisa nantinya ke depannya bisa menjadi penangkar benih. Ya, jadi penangkar benih untuk Kabupaten Wajo. Seperti itu. Kita bisa nanti mungkin ke depannya menyediakan benih untuk masyarakat yang di Wajo dan di luar Wajo. Iya, luar biasa. Bu, saya penasaran dengan kode-kode ini, Bu. Ada P2, P2DO, D0 apa? Ya, P1, ini tidak D4. ada. Ini V2 ini tuk-tuk tidak ada perlakuannya.
Oh. Jadi ada yang tidak diberikan perlakuan. Iya. Sebagai kontrolnya nanti. Oh, dibiarkan saja begitu? Tidak, maksudnya kontrolnya akan dibandingkan nanti bagaimana produksinya, kemudian dari segi aromanya, kepedasannya, itu akan dibandingkan nanti dengan kontrolnya. Oh. Nah, jadi kita bisa lihat nanti bagaimana kualitas dan kuantitas dari hasil yang perlakuan yang diberikan untuk dibandingkan dengan kontrolnya. Iya. Kalau mau lebih lengkapnya, Sapo baca disertasi Ibu ya. Iya. Iya. Itu ada tambahan dari Bapak barangkali? Iya, Pak Ambo ya. Pak Ambo, oh, boleh. Pak Ambo ya sebagai Ketua Kaprodi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku Ketua Program Studi Agroteknologi Universitas Pantai Magalatung dalam lingkup Fakultas Pertanian sangat mensupport teman-teman yang akan melakukan penelitian tentang bawang merah. Sehingga bawang merah kita di Wajo ini sangat potensi untuk dikembangkan. Karena kenapa? Ini sudah nyata. Apalagi satu hal lagi yang paling saya support di sini karena dalam penelitian ini mampu menghasilkan tanaman yang bisa berbunga. Ya, selama ini kami dapatkan bunganya itu di Lembang, di Jawa Barat itu dalam bentuk seperti itu, tapi ternyata kita di sini bisa memberikan pengelolaan yang baik sehingga menghasilkan tanaman mampu berbunga. Itu kemudian saya kira kepada masyarakat umum bahwa bawang merah itu bukan cuma dataran tinggi saja, kita juga dataran rendah sangat potensi untuk dikembangkan, sehingga mengajak semua stakeholder, mengajak semua para petani, pelaku usaha tani untuk mengembangkan bawang merah di Wajo khususnya ke depan. Ya, karena ini sudah ada hasil yang kita peroleh, sehingga kami ini memberikan motivasi, mensupport pada teman-teman juga yang mau melanjutkan kegiatan seperti ini. Apalagi dalam penelitian, saya kira itu akan tetap dilanjutkan. Apa penelitian berikutnya tentang apa, mungkin dari segi hamanya, apanya, semua itu perlu dikaji lebih lanjut. Saya kira itu hanya sebagai harapan kami dari kampus untuk memotivasi semua yang ingin mengembangkan tanaman bawang merah. Saya kira demikian. Terima kasih Bu Rahma atas penelitiannya ini. Dan ini sangat bagus untuk kita jadikan sebagai motivasi Wajo untuk pengembangan bawang merah. Selama ini Wajo tidak tercatat sebagai produsen bawang merah di hortikultura. Sedangkan pemakaian untuk di Wajo itu sangat besar. Jadi semua yang kita pakai adalah dari luar. Padahal potensi ekonominya bagus. Ini kalau 1 hektar kita butuhkan memang benih dari biji itu sampai 10 ton. Tapi potensi produksinya 50 ton sampai 70 ton per hektar. Andaikan 50 ton itu kita jual 20.000 saja per kilo, maka itu dapat 100 juta sampai 140 juta per hektar. Kalau ini kita kombinasikan penanaman padi, jauh lebih tinggi pendapatan petani dibanding padi. Tapi ini tidak pernah disentuh karena kita memang ada kendala persoalan inovasi teknologi di tingkat lapangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kadangkala petani beresiko untuk membeli benih atau bibit yang terlalu mahal. Kalau gagal panen itu beresiko tinggi di ekonominya. Kalau ini dikawal dengan baik, ini punya potensi ekonomi besar untuk Wajo. Bisa meningkatkan pendapatan petani, bisa meningkatkan sumber ekonomi Wajo. Saya harapkan pemerintah kita, masyarakat kita melakukan gerakan dan pemerintah ini merespon dengan baik. Apalagi kampus kita, kampus di Wajo, penelitinya peneliti di Wajo. Sudah dilakukan uji coba beberapa kali, terutama di tempat ini. Masa kita tidak bisa melakukan inovasi lebih jauh, lebih luas di wilayah-wilayah tertentu yang kami bisa rekomendasikan bahwa ini layak. Ini yang saya harapkan kampus dengan kami sebagai kontak tani. Saya harapkan juga pemerintah ikut andil dalam melakukan inovasi dan pengembangan bawang merah di Kabupaten Wajo. Terima kasih. Jadi kami selaku orang berkiprah di kampus, tentu tanggung jawab kami juga
selalu memberikan penyuluhan ke masyarakat dengan mengajak masyarakat khusus di Kabupaten Wajo melalui kelompok tani, tentu juga dengan melalui kelompok tani nelayan andalan, bahwa pengembangan bawang merah itu di Kabupaten Wajo itu sangat penting dan sangat didukung oleh kondisi lingkungan, baik lingkungan tanah, iklim dan sebagainya, sehingga bagaimana masyarakat ini bisa termotivasi untuk mengembangkan itu melalui tentu penyuluhan ke beberapa kelompok tani, sehingga kedepannya kami pun juga dari pihak kampus tentu ingin melakukan sebuah terobosan mengajak petani itu tentu dalam melalui demplot. Ya, ada semacam percontohan yang petani bisa melihat dan bisa mengikuti apa yang kami lakukan itu. Termasuk sebenarnya ada sebagai demplot bisa diajak petani, tapi kan ini skala penelitian itu belum bisa kita mengajak petani ke sini. Karena ini tidak sembarang bisa masuk sebenarnya di sini, karena ini rawan dari segi sterilisasi lingkungan. Jadi saya kira itu dengan mengajak petani, mudah-mudahan bisa kedepannya Wajo bisa menjadi sentra produksi bawang merah, bukan cuma dari luar saja. Saya kira demikian. Mari Matana Lasuna Cela Sapo. Iya, tepuk tangan, luar biasa ya. Hari ini kita luar biasa ya konten kita. Konten ini adalah konten mahal karena semuanya daging sapo isinya. Mari Matana Lasuna Sapo. Karena tadi sudah kita ini ya, Puramanan nih jelas kaki tadi di konten kita, di video kita sebelumnya. Dari ada 3 ahli sapo. Dari Prima, alumni Unhas juga ada sapo. Dan saya sendiri, Aryo Akmal, mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. belum ke anu. Jadi Pak, untuk mendapatkan bijinya bagaimana sih caranya Pak? Ya. Jadi untuk mendapatkan biji dari bawang merah ini, dari bunga yang terbentuk ini menjadi buah, kalau sudah matang ini, sudah kering, maka dia akan terbentuk biji di antara semua kuntum-kuntum bunga ini yang terbentuk menjadi buah adalah tempatnya biji. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikeringkan. Kalau kering nanti ini sudah dikeringkan, tinggal diremes-remes ini akan keluar bijinya kalau sudah kering. Warna apa bijinya? Nanti bijinya itu warnanya warna hitam. Oh, warna. Ya, kayak apa namanya itu? Kayak biji sawi ya? Biji ya, ada itu bikin kue. Biasa jintan. Oh, jintan hitam. Persis sama kalau dilihat sepintas tidak ada bedanya. Jadi seperti itu. Cuma ini karena belum kering, jadi belum bisa bijinya masih ini. Masih putih-putih ya? Iya, masih ini belum kering. Belum layak untuk ditanam. Ya, memang belum. Oh, apakah ditunggu kering di pohonnya atau kita petik baru dijemur? Atau ditunggu kering di sini? Tidak juga, kita lihat bahwa jangan sampai lepas bijinya di pohon. Oh. Jadi memang diawasi itu sampai dia betul-betul matang, sudah kering tapi belum lepas bijinya. Oh. Nah, kalau itu nanti kalau terlalu kering lama di pohon akan lepas sendiri, jatuh sendiri. Makanya harus dikontrol, dipanen, baru kita yang keringkan dengan dikasih alas. Jadi kalau dikeringkan nanti jatuh sendiri, itu ada alasnya. Luar biasa sekali Pak Insinyur Rambo Pak.